Roti semulus dan selembut ini cuma pakai air dan cuka saja, tanpa telur, tanpa butter, tanpa susu, tanpa mixer. Pokoknya irit dan ekonomis, tidak menguras kantong sama sekali. Hasilnya cukup memuaskan dan tidak mengecewakan insya Allah. Hasilnya lembut dan berserat. Nah, buat teman-teman yang sudah request, jangan di skip videonya, tonton terus sampai selesai biar teman-teman paham dan bisa praktekkan nanti di rumah. Nah, langkah pertama aku masukkan airnya dulu ya, kurang lebih 210 ml ya airnya teh hangat ya. Raginya 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan dan minyaknya ya, minyak goreng 30 sampai 40 ml gitu. Lalu cukanya 1 sendok teh saja untuk takaran 300 gram. Jadi cuka ini sangat membantu ya membuat rotinya itu cepat mengembang, mulus, lembut, halus, berserat dan pokoknya mandol sukendolnya. Terus ada baking powder setengah sendok teh. Aduk-aduk dulu dan juga garamnya setengah sendok teh. Terus terigu di sini saya membuat dengan metode seperti ini ya, mau tak aktifkan dulu ini setengahnya. Jadi terigunya cuma setengahnya dulu saja, 1 gelas atau 150 gram. Aduk-aduk hingga halus seperti ini, tidak bergerindil. Jadi di sini kita akan aktifkan dulu karena di sini versi ekonomis ya teman-teman, tidak langsung diuleni semua. Ini diamkan dulu kurang lebih 1 jam. Ini sangat membantu jadi roti hasilnya nanti bagus, lembut ya, halus, empuk, pokok nama Jos Marco Jos ya. Ini saya diamkan 1 jam ya teman-teman. Dan kita lihat setelah 1 jam sudah berbuih, aktif, bagus raginya. Banyak yang nanya pakai ragi apa, aku pakai ragi merek Victoria ya teman-teman. Lanjut aduk-aduk dulu ya, terus masukkan sisa terigunya segelas lagi atau 150 gram lagi. Jadi total terigu yang saya pakai 300 gram. Aduk-aduk hingga tercampur kayak gini tuh. Terus diaduk-aduk hingga tercampur terigunya teh ya. Lanjut kita oleni aja dengan tangan ya, aduk dulu dengan tangan. Dan ini adonan agak melengket sedikit ya, karena saya menambahkan air tadi teh biasanya 200 ml. Nah ini mah saya tambahkan 10 ml lagi. Jadi rada lembek ya, rada lunak gitu. Jadi wayahna kasih taburan tepung ya pas ngoleninnya teh. Tidak banyak ya, sekeprul-keprul aja. Dan cuma 2 kali saya mengasih itu nah oke apa namanya tepungnya juga ya, nggak banyak-banyak, cuma 2 kali saya kasih taburannya gitu. Terus saya uleni seperti ini. Diuleni ya kayak mencuci baju, dikucek-kucek gitu gening ya. Terus begini ya teman-teman, karena ini tanpa mixer. Kalau kalian mau pakai mixer boleh saja. Di sini versi irit dan ekonomis banget. Terus diaduk-aduk kayak gini. Ini saya uleni kurang lebih 10 menit. Lama-lama akan adonannya itu jadi halus gitunya. Lama-lama mah jadi halus mulus tuh, dibanting oge tuh, dibabuk-babuk begini ya. Hingga bukan warna, hingga permukaannya itu mulus tuh, gelis, herang, mencerang kayak gini tuh ya. Nah, kalau sudah mah tutup lagi, balikin lagi ke baskom, olesi minyak, tutup dan diamkan kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang, sesuaikan dengan cuaca teman-teman ya masing-masing. Kalau panas mah 30 menit juga sudah mengembang ya teman-teman. Di sini aku diamkan 1 jam ya teman-teman. Tuh kita lihat ringan banget adonannya, mengembang sempurna ya karena pakai cuka. Tuh jadi melendung tuh teman-teman, air melendungan tuh gayanya. Dede. Oke teman-teman, sekarang kita kempiskan dulu, lalu kita lihat aku sepil adonan yang kayak gimana yang bagus teh tuh kayak gini bagus ya. Meleleh, melor-melor kayak gitu ya teman-teman. Lanjut aku bagi-bagi ya menjadi berapa 10 ya, boleh jadi 10 aja lalu dibulet-buletin. Mau jadi lebih juga boleh ya teman-teman, jadi 15 boleh, jadi mini-mini gitu. Lalu aku beletin kayak gini, udah dibagi-bagi, diamkan dulu ya 10 menit. Dan setelah 10 menit udah melentur, sekarang waktunya menggilas atau memipihkan. Tipis lonjong lalu balik, lalu digulungkan seperti ini. Cubit-cubit atau ditutup jangan lupa biar nggak kebuka pas dipanggang atau di open. Kalau sudah letakkan di loyang yang sudah diolesi minyak atau butter ya. Terus sekarang aku mau lanjut yang satunya agak pendek ini tuh. Pendek pisan. Nah, kayak gini tuh pendek ini mah, tapi ini panjangkan nama sama kayak tadi, cuman pendek ini minyak. Tuh kayak gini. Kalau sudah letakkan juga di loyang. Nah, kalau sudah semuanya dibentuk, sekarang ini harus didiamkan dulu ya hingga mengembang 2 kali lipat. Saya biarkan saya istirahatkan kurang lebih 1 jam lebih ya teman-teman, 1 jam setengahan ini ya. Nah, setelah 1 jam setengah
Sudah mengembang, sekarang saya siapkan air untuk mengoles karena di sini versi ekonomis tanpa susu. Ini air saja, tidak ada jampe-jampe harupatan, tidak ada ya. Cuma air saja, tidak ada susu atau apapun itu, telur nggak ada, air saja. Terus oles-oles seperti ini. Atau mau disemprotkan juga boleh ya, takut nanti ini kegores adonan atau rotinya nggak apa-apa. Cuman saya nggak ada semprotannya, dioles-oles aja. Lalu panggang suhu 180 api bawah kurang lebih 10 menit, nanti api atas. Sebentar aja api atasnya ya, tidak lama teman-teman. Saya tidak menghitungnya, sebentar aja, pokoknya mah jangan ditinggal ya. Pokoknya mah di itu ditungguan gitu ya, ditungguan, jangan sampai ditinggal ya. Takutnya gosong. Nah, ini sudah matang semua. Karena di sini versi ekonomi, saya tidak akan mengoles-ngoles dengan butter atau apapun itu. Cukup begini saja tuh ditutup, nanti dilepas setelah agak hangat gitu ya, karena tadi teh kan panas ya. Nah, sekarang kita lepas, udah agak hangat gitu, bukan hangat maksudnya panas tapi udah bisa dipegang gitu teman-teman. Dan ini penampakannya, hasilnya Masya Allah tabarakallah, tetap mulus, tetap halus, tetap lembut walaupun cuma air ya dan cuka ya, tidak ada telur, tidak ada butter ataupun susu ya, atau mixer enggak ya, sama sekali ini mah ekonomis, irit ya. Pokoknya buat teman-teman yang sudah request wajib coba ya, insya Allah berhasil. Untuk beratnya, kalau teman-teman pengen banyak silahkan dikecilin takaran beratnya. Kalau saya ini nggak tahu takaran berapa, nggak tahu 20, nggak tahu 30, nggak tahu ya, nggak ditimbang. Pokoknya mah saya mah tadi teh bagi-bagi wenya teman-teman jadi 10 gitu. Kalau lebih juga bisa jadi mini-mini gitu teman-teman. Ini juga udah agak mini tapi gendut ini teman-teman, pertengahan. Cocok untuk bekal anak sekolah ya, tuh lembut banget, berserat, empuk dan pokoknya lembut selembut kapas. Walaupun ini ekonomis ya atau irit versi ekonomis, dan ini saya sepil dalamnya tuh kayak gini dalamnya, Masya Allah tabarakallah, lembut banget tuh. Dan tidak bau ya, tidak bau ragi, tidak bau terigu karena kita tadi tambahkan cuka. Nah, ini untuk yang panjangnya juga sama kayak tadi. Bagus ya tuh. Dan kalau disantap selagi panas, ini rasanya tuh gimana ya? Kenyal gitu teman-teman, kenyal, empuk sama kenyalnya itu. Dan wajib dikasih topping ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau kasih topping yang gurih silakan. Mau ayam mau daging sapi, semur, kayak gitu boleh ya. Yang gurih-gurih kayak gitu. Mau pakai keju aja yang ringan-ringan cemilan seperti ini boleh. Keju, terus coklat, apa itu gening, ayam labnah, selai-selayan kayak gitu. Nah, itu ringan itu mah ya untuk cemil-cemilan kayak gitu. Tapi kalau mau diisi dengan yang berat, diisi yang dengan yang gurih yang itu, kayak daging kayak gitu bisa buat makan malam itu mah teman-teman ya. Pakai daging, pakai tuna, pakai semur itu bisa buat makan malam itu mah bagus. Mantap, mengenyangkan. Pokoknya ini jangan dibiarkan ngedarai di luar begitu, harus dikantongin wayahna. Biar nanti ketika anak-anak mau teh tinggal bikin aja. Karena ini tahan lama ya, seharian saja masih lembut dan empuk. Oke teman-teman, segitu aja cara bikin roti ekonomisnya, roti Arab ekonomis ya. Semoga bermanfaat bagi yang suka request, ayo cobain, jangan dipelototin saja, gaskeun buru ya. Oke, selamat mencoba dan terima kasih.